Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di channel YouTube. Salam sukacita buat kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul optimis dan antusias. Hal ini haruslah menjadi kebiasaan baik kita setiap hari, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Hidup ada tantangan, hidup ada masalah, hidup ada persoalan. Tapi untuk berhasil dan berguna dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang optimis dan antusias. Untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita, diperlukan optimis dan antusias. Ada banyak karya besar terwujud karena ada orang-orang yang optimis dan antusias. Indonesia merdeka. GBI ada, berdiri dan eksis sampai hari ini. Karena ada orang-orang yang optimis dan antusias. Dan Tuhan masih terus akan mengerjakan hal-hal besar di dalam dan melalui orang-orang yang optimis dan antusias. Oleh sebab itu, jadilah ayah dan suami yang optimis dan antusias. Jadilah ibu-ibu dan istri-istri yang optimis dan antusias. Yang melahirkan anak-anak yang optimis dan antusias. Jadilah pemimpin yang antusias dan optimis. Melahirkan anak buah dan membangun tim yang optimis dan antusias. Jadilah mahasiswa-mahasiswi, pengusaha pedagang yang optimis dan antusias. Tuhan memakai orang-orang yang optimis dan antusias. Masalahnya apa itu optimis dan antusias? Next. Optimis adalah berpengharapan baik terhadap sesuatu yang terjadi. Yang terjadi tidak baik, tapi dia tetap berpengharapan baik. Antusias adalah bersemangat dan bergairah. Bicara tentang berpengharapan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang berpengharapan. Amin. Harusnya orang percaya harus menjadi orang-orang yang optimis dong. Tapi masalahnya, apakah semua orang percaya optimis? Saya sangat berduka cita pilu hatiku saat aku mendengar berita. Teman kenalan di kota kelahiranku, seorang ayah mati gantung diri. Meninggalkan 3 anak dan menuliskan sebuah surat. Kamu mesti yang rukun ya nak, papa udah gak kuat. Dengan masalah yang ada, sudah 10 hari gak bisa makan, 10 hari gak bisa tidur. Dengan tali yang terlilit, tubuh yang tergantung. Ya viral itu ya, itu videonya. Seorang anak Tuhan, anggota Komsel juga, tapi tidak aktif. Orang yang berpengharapan harusnya optimis. Tapi ada apa di balik semuanya itu? Ada Tuhan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita orang percaya, diam dan menyertai, menolong dan menghibur, memimpin dan mengajari. Sehingga seperti Rasul Paulus, harusnya kita bisa berkata, next. Mari kita ucapkan bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Next. Kalau dalam bahasa sehari-hari boleh dikatakan, mari kita ucapkan sama. Bersama Tuhan, aku bisa. 1, 2, 3. Bersama Tuhan, aku bisa. Bersama Tuhan, ku lewati semua. 1, 2, 3. Bersama Tuhan, ku lewati semua. Nah, orang-orang yang optimis dan antusias. Next. Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa mereka akan beresiko lebih kecil mengalami hipertensi, darah tinggi, dan penyakit mematikan lainnya. Ya, makanya orang-orang optimis dan antusias ya lebih sehat.
Dan orang-orang optimis dan antusias mempunyai kegigihan dan daya juang yang kuat untuk bekerja. Jadi kalau cari pegawai, cari menantu, cari orang yang optimis dan antusias ya. Gigih, punya daya yang juang yang kuat, bekerja dengan sekuat tenaga, dan berusaha untuk mencapai cita-cita, impian, dan goal-goal dalam hidupnya. Orang yang optimis dan antusias dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik dibandingkan orang-orang yang pesimis. Mereka akan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik dan dapat menemukan solusi-solusi yang efektif. Nah, persoalan apa dan tantangan apa yang sedang kita hadapi? Next. 2 Tawari 15 ayat yang ke-7 berkata, tapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Ucapkan bersama. 1, 2, 3. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Oleh sebab itu semangat. Ya, tapi bagaimana? Bicara tentang optimis. Next. Tak semua optimis berujung manis. Sebab ada optimis yang berujung tangis. Betul nggak, saudara? Ada banyak orang yang optimis. Berusaha berdagang dengan si A optimis. Berobat ke negeri anu optimis. Tapi ternyata ujungnya berujung tangis. Firman Tuhan mengingatkan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang jauh hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, bahaya pengharapan-pengharapan yang di luar Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, itu terkutuk, tidak beruntung. Yeremia 31 dikatakan, celakalah orang-orang yang tidak memandang kepada yang Maha Kuasa dan tidak mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam pengharapan, bicara orang optimis adalah orang yang berpengharapan baik. Ada banyak pengharapan baik, tapi hanya ada satu pengharapan yang terbaik. Ya. Bagaimana kita membangun kehidupan yang optimis agar itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, seperti tema besar kita bulan ini. Next. Ada 3 hal yang kita mau renungkan bersama. Tuhan jadi pengharapan. Ucapkan bersama. 2, 3. Tuhan jadi pengharapan. Jadi kalau mengandalkan yang lain-lain itu tidak menguntungkan, malah mencelakakan, pastikan kita datang kepada alamat yang tepat. Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia juru selamat buat jiwa kita. Dia juru selamat buat pernikahan kita. Dia juru selamat untuk masa depan kita. Usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Ya, buka hati. Jangan membatasi Tuhan. Dia juru selamat untuk segala bidang kehidupan kita. Ya, next. Ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Bapak Ibu, hanya satu dia Tuhan, pencipta langit bumi. Siapa namanya? Next. Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia yang sudah lahir dan untuk mengorbankan dirinya dan nyawanya menggantikan kita. Dia mati karena kita, tapi dia bangkit. Dan dia tidak mati lagi. Dia hidup selamanya. Dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Yesus. Jadi mau kemana? Gak usah kemana-mana. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dulu, sekarang, selamanya dia tetap sama. Ya, next. Dan mana ada Tuhan yang sesayang ini,
Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tadi pagi saya berkata, lah ini loh, ada yang bertentangan ya, untuk dewa-dewa yang diciptakan oleh manusia sama Tuhan kita. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dia yang gendong kita. Tapi kalau dewa-dewa ciptaan manusia, dewa-dewanya yang digotong. Betul Bapak Ibu? Dewa-dewanya yang digotong sama yang membuat. Tapi inilah tuh hebatnya Tuhan kita. Dan next. Terus apalagi di balik pengharapan kita kepada Tuhan tuh kita mau ngalamin apa? Bapak Ibu, Mazmur 33 ayat yang ke-18 berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Jadi Tuhan tidak hanya menjadi alamat yang tepat, tapi ada mata Tuhan yang tertuju kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Sekalipun mata orang lain tertutup atau melihat sebelah mata terhadap kita yang berpengharapan, yang butuh ditolong, yang butuh dibantu, tapi ada mata Tuhan yang tertuju kepada siapapun yang berharap kepada kasih setianya. Hari ini mata Tuhan tertuju siapa-siapa yang mengharapkan akan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Dan gak hanya itu, next. Bicara tentang berpengharapan kepada pribadi Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita ini. Dia ada bersama dengan orang-orang yang remuk hati. Hancur hati berkeping-keping. Adakah istri-istri, suami-suami, anggota keluarga, orang tua yang remuk hatinya? Tuhan ada bersemayam bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya. Untuk apa? Menghidupkan semangat. Jadi semangat itu Tuhan yang menghidupkan. Amin, saudara? Semangat itu Tuhan yang memprakarsai, Tuhan yang melakukan. Next. Ayat yang lain dijelaskan bicara tentang optimis dan antusias. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi bicara semangat sekali lagi, Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang menambahi. Semangat tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Sekalipun kita banyak duit, semangat tidak bisa dibeli. Semangat adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Tadi pagi Pak Gembala juga menjelaskan bahwa kita itu orang berdosa punya DNA-nya itu penakut, pesimis. Nah, untuk mengalami perubahan, perlu kelahiran baru. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia akan melahirbarukan kita, mengubahkan yang pesimis menjadi optimis. Amin Bapak Ibu. Dan ada kuasa pengharapan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang lelah, yang tidak berdaya, pengusaha-pengusaha, rumah tangga, pernikahan-pernikahan yang lelah, tak berdaya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh sebab itu, stop putus asa. Mari hampiri Tuhan. Next. Tangannya terbuka. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang-orang yang letih, dagang ini enggak laku, dagang itu enggak laku, sudah habis modal, lelah, mari padaku. PDKT kepada si A, si B, si C ditolak semua. Letih, mari datang kepadaku. Sudah berobat ke sana ke sini, minum ini, enggak sembuh. Lelah, marilah datang kepadaku. Anda percaya Tuhan mempunyai solusi buat kita? Alami, ya. Dia yang berkata, dia yang akan melakukan bagiannya. Next. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan, Bapak Ibu, itu akan menentukan sampai sejauh mana kita itu optimis dalam menghadapi masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Ya, makin hari makin kenal, makin yakin, makin mengandalkan dan makin mengharapkan Tuhan. Ya, next. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di mana Nehemia. Saya mengambil kisah ini sebagai contoh bagaimana kita ini mesti optimis dalam menjalani kehidupan untuk mencapai sebuah goal, ya, tujuan-tujuan hidup yang Tuhan juga sudah tahu dalam hidup kita. Nehemia dikasih beban dalam hatinya oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan dia sudah dapat izin dari Raja Persia, Raja Artasasta, dan kemudian dia berangkat, dia berkoordinasi dengan pemimpin dan penguasa setempat. Dan singkat ceritanya Nehemia 2 ayat 18, mereka berkata, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Sudah sepakat, antusias, optimis, semangat untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur berkeping-keping. Tapi tidak semudah itu ternyata. Tantangan ada. Firman Tuhan menjelaskan Sanbalat orang Horon mengolok-olok dan menghina mereka. Karena sakit hati enggak terima, ngapain ya membangun tembok yang sudah hancur berpuing-puing itu. Tapi Nehemia meresponi hinaan, olokan, cercaan itu dengan Nehemia 2 ayat 20. Allah semesta, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Bapak Ibu, orang yang optimis tidak gentar dengan adanya intimidasi, tantangan, ya. Ada orang-orang yang akan mengintimidasi kita. Dia berkata, dia yang membuat kami berhasil. Dan kami siap membangun. Ini enggak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan sudah kasih di sini, keberanian itu juga Tuhan kasih. Dan enggak hanya sampai di situ, next. Nehemia ini membawa persoalan ini kepada Tuhan. Orang-orang yang optimis, bukan berarti mereka mengesampingkan kesulitan atau masalah yang terjadi. Tapi membawa masalah dan persoalan itu kepada Tuhan. Ya. Dia berkata, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Sampaikan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dan sementara itu, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa itu dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati. Kita bisa melihat bahwa tim pembangun tembok Yerusalem itu memang timnya Nehemia itu orang yang luar biasa. Tantangan ada, masalah ada, tapi kekompakan tetap ada. Mereka mengandalkan Tuhan di dalam doa dan next, indahnya, tidak hanya berhenti sampai di situ. Saat Sanbalat melihat bahwa tembok sudah setengah tinggi, tambah sakit hati lagi, marah-marah lagi dan mencerca. Dan Tobia temannya juga berkata bahwa biarin mereka membangun. Nanti kalau ada seekor anjing loncat saja, itu tembok bakal roboh. Jadi hinaan-hinaan yang melemahkan itu terlontar dari mulut mereka kepada Nehemia dan timnya. Tapi orang optimis, mereka melakukan ini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kita bisa melihat bahwa
Orang-orang optimis berpengharapan kepada Tuhan tidak hanya berdoa, mereka terus berdoa, tapi mereka juga bekerja. Ora et labora. Sambil melakukan penjagaan, mereka juga berdoa. Bapak Ibu, ada hikmat Tuhan yang akan Tuhan beri. Kita bisa melihat dari kisahnya Nehemia ini diberi hikmat oleh Tuhan begitu rupa untuk mengatur timnya. Sehingga mereka bekerja dengan satu tangan pegang bekerja, satu tangan pegang alat, ya, ada yang berjaga siang dan malam, sampai begitu rupa. Dan singkat ceritanya, orang optimis akan mewujudkan karya-karya yang besar bersama dengan Allah. Tembok Yerusalem berhasil dibangun, tidak berapa tahun atau berapa puluh tahun, tapi 52 hari mereka berhasil membangun tembok Yerusalem itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama Tuhan, mereka bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Ada tantangan masalah yang terus bertubi-tubi. Jangan lelah, datang sama Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita berjalan. Bersama Tuhan kita bekerja. Bersama Tuhan kita berhasil. Amin. Next. Rasul Paulus mengajarkan ini. Jadi orang optimis bukanlah orang yang tidak punya kekhawatiran. Tapi orang optimis adalah orang yang menyatakan kekhawatirannya itu kepada Tuhannya. Di dalam doa dan di dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Ini tips yang baik ya berkaitan dengan ini. Karena dia sudah menyerahkan kekhawatirannya, maka damai sejahtera itu ada. Sehingga optimis semangat itu Tuhan kerjakan dari dalam. Saat damai sejahtera ada, pikirannya celing gitu ya. Pikirannya itu jernih, bisa memikir mana yang iya, mana yang enggak, yang harus dilakukan, mana yang enggak, mana. Jadi Bapak Ibu, luar biasa saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan jadi pengharapan kita. Kemenangan itu ada di hidup kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita maupun di pelayanan kita. Next. Yang kedua, bicara tentang membangun optimis dan antusias menjadi kebiasaan. Tuhan selalu jadi pengharapan. Ucapkan bersama 2, 3. Tuhan selalu jadi pengharapan. Yang pertama tadi, Tuhan jadikan pengharapan, bukan yang lain. Yang kedua, Tuhan selalu jadikan pengharapan kita. Selalu, berarti hari ini iya, besok iya, tahun depan iya, 5 tahun iya, 5 tahun ke depan iya, dulu iya. Ini indah sekali Bapak Ibu. Daud mempunyai kebiasaan ini. Daud mempunyai keyakinan ini. Dia mengasihi Tuhan, dia mengenal Tuhannya. Dia tahu bahwa kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam dirinya karena Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi kenapa dia bisa berani menghadapi Goliat 1 lawan 1? Karena betul-betul dia itu mengalami Tuhan setiap hari sampai ke sebuah titik. Dia juga menyadari dia bisa menyelamatkan dombanya karena Tuhan yang menolong. Oleh sebab itu ada Goliat, Tuhan juga yang akan menolong. Nah, ini perlu kita miliki Bapak Ibu. Bicara tentang membangun optimis. Setiap hari kita berharap kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan itu setiap hari. Semakin hari makin ngalamin, oh Tuhan tuh gini-gini. Besok lagi ngalamin gini-gini. Jadi next, ya ini ada satu ayat yang saya mau katakan. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Jadi ada lagu hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua janganlah lupa. Itu ada maksudnya. Ada lagu itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. Itu ada maksudnya. Kenapa sudah ditolong Tuhan? Doanya sudah dijawab Tuhan. Itu jangan dilupakan. Karena itu yang membangun iman kita untuk kita terus menjadi optimis.
Tuhan yang dulu sudah nolong, hari ini Tuhan akan nolong, besok akan nolong. Dulu mau menikah, pacar juga belum punya. Ya, berdoa sama Tuhan, minta pacar, kasih, dapat istri. Sekarang pas saya melulu di rumah, ya, tengkar terus sampai udah nggak kuat. Tapi kan cerai nggak boleh. Aduh gimana ini? Ada masalah. Dulu minta sama Tuhan sudah dipertemukan Tuhan sama jodohnya, sekarang ada masalah. Ya berseru sama Tuhan. Dulu minta usaha sama Tuhan, sekarang sudah dikasih usaha. Ada masalah dalam usaha. Tuhan yang menolong dulu, Tuhan sekarang akan menolong. Besok juga Tuhan akan menolong. Amin. Dalam pekerjaan, minta pekerjaan. Dikasih sama Tuhan. Sekarang ada masalah dengan bos, dengan teman-teman. Oh ini di pekerjaan kok. Berseru sama Tuhan. Tuhan yang menolong yang lalu, Tuhan menolong hari ini. Dan Tuhan akan menolong berikutnya. Selalu berharap Tuhan. Amin. Alami ini. Jadi jangan mengalir. Hidup ini jangan mengalir ke arah yang tidak jelas. Dikuat-kuatin lah, pokoknya di rumah. Tidur udah gak sama-sama. Cinta sudah hambar dalam pernikahan ya Bapak Ibu. Datang berlutut sama Tuhan. Tuhan aku lelah, aku letih. Minta tolong Tuhan. Anggur baru Tuhan dicurahkan buat pernikahan. Kekuatan dan hikmat dicurahkan untuk usaha pekerjaan. Untuk pelayanan. Alami hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Optimis dan antusias. Selalu berharap Tuhan. Next. Yang terakhir. Tuhan jadi pengharapan dalam segala hal. Yang pertama tadi apa? Tuhan jadi pengharapan. Yang kedua, Tuhan selalu jadi pengharapan dalam segala situasi keadaan. Yang terakhir, Tuhan jadi pengharapan dalam segala hal. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Hal yang mudah sampai hal yang susah. Ya. Yang mustahil, tak mungkin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap optimis. Kalau Tuhan sudah ngomong A, yang gak mungkin jadi mungkin. Amin. Yang gak bisa, Tuhan bikin jadi bisa. Yang susah, Tuhan bikin jadi mudah. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Orang-orang optimis, kita mesti sampai pada titik ini. Tuhan akan bawa kita ngalamin hal-hal yang tidak ada dasar untuk berharap. Udah tua renta, gak mungkin. Tapi kalau Tuhan, aku mau melakukan, ya akan banyak keturunanmu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan lakukan bagiannya dengan caranya. Gak tahu bagaimana Tuhan punya cara. Lakukan bagian kita. Amin. Bapak Ibu. Dan terbukti kan. Opa Abraham menimang bukan cucu atau buyut. Tapi anak. Aduh. Oma Sarah menimang bukan cucu atau buyut. Tapi anak dari rahimnya sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak mungkin Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Tapi Abraham tetap berharap. Di kondisi pandemi ini, rasanya semua pintu sudah tertutup. Ada pintu dari atas. Tangannya terbuka, tangannya terulur buat kita. Amin. Next. Percayanya Abraham kepada Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa. Ya, next. Nah, satu lagi. Habakuk. Habakuk ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada sapi dalam kandang. Jadi sudah enggak ada yang bisa diharapkan semua. 0 atau mungkin minus.
Bisa optimis? Bisa antusias? Tapi firman Tuhan berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi semangatnya Habakuk ini sudah bukan karena berkat, bukan karena pertolongan, bukan karena mujizat, tapi dia bersukacita, optimis, antusias, berkobar-kobar karena pribadinya Tuhan sendiri yang sudah melakukan, menyelamatkan dia. Bapak Ibu, Roh Kudus mengerjakan optimisme dalam diri kita sampai ke titik ini. Sekalipun doa tak terjawab mungkin. Aku tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa enggak? Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Tapi Roh Kudus bisa melakukan itu dalam hidup kita. Amin. Karena ada upah. Kesetiaan kita kepada Tuhan, ada upah, ada penghargaan dari Tuhan. Ya. Next. Masuk sampai ke titik ujian kehidupan ini ya, Bapak Ibu. Optimis itu Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus akan mengerjakan keteguhan ini dalam hidup kita orang percaya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ditantang untuk menyembah patung Nebukadnezar. Tapi dia kekeh, dia teguh. Dan dia tetap berpengharapan kepada Tuhannya. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhannya. Kalau Tuhan nolong, oke, aku selamat. Kalau Tuhan gak nolong, aku tetap gak mau nyembah. Ini sebuah sudah keteguhan yang luar biasa. Itu ada upahnya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, next. Ya ini yang terakhir ya. Engkau yang setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi optimis itu terhadap janji Tuhan, ada upah di balik semuanya ini. Sadrak, Mesak, Abednego kekeh. Berani menghadapi semuanya itu. Resiko itu ada, berani menghadapi. Tapi kita bisa melihat Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Api yang sudah api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, lebih panas dari api biasa. Tidak mempan. Rambutnya saja enggak terbakar. Tidak ada bau terbakar di pakaian dan di tubuhnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhannya Allah Sadrak, Mesak, Abednego adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sama. Bapak Ibu jangan tanggung-tanggung. Saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Alami hal-hal yang supranatural dari Tuhan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit kanker dan dia berpengharapan untuk sembuh. Dia percaya bilur Yesus menyembuhkan. Dia percaya Yesus sudah mati untuk dia supaya dia menjadi hidup. Dia bernasar mau jadi misionaris di Jepang. Sudah direstui istrinya juga kalau sembuh. Tapi ternyata ya Tuhan melakukan yang lain. Dan dia sempat berkata sebelum meninggal, kalau Tuhan menyembuhkan aku akan melakukan nasarku. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan aku, Tuhan tetap dahsyat. Aku tetap percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Dia berkata seperti itu. Dan endingnya dia dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, keteguhan iman. Percaya Yesus bukan karena sembuh. Percaya Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu engkau setia sampai mati. Ya. Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, mari bangkit menjadi orang-orang yang optimis. Ngalamin berkat, ngalamin pertolongan, bahkan menjadi orang-orang yang teruji sekalipun. Lewat penderitaan, ujian kesetiaan, ujian ketaatan. Tapi pahala, upah dan kemuliaan Tuhan siapkan. Mereka yang menang,
Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang hari ini ada bersama engkau dan saya. Dia hadir dalam keluargamu, keluargaku. Dia hadir dalam pernikahanmu, pernikahanku. Dia hadir di dalam pekerjaan dan bisnismu. Apapun situasi kondisi. Stop pesimis, stop putus asa, stop kecewa, stop marah, bangkit dan percayalah. Dalam pengharapan, optimis dan antusias, ada Roh Kudus yang menolong, selamat mengalami perkara-perkara besar bersama Tuhan dalam hidup kita. Amin.